Seorang wanita hamil menerobos kerumunan orang. Ia mengatakan ingin mencari suaminya yang telah bergabung dengan tentara selama 2,5 tahun. Namun, setelah sang jenderal membacakan daftar korban perang, nama suaminya tidak ada di sana. Wanita itu akhirnya bisa bernapas lega. Ini berarti suaminya pasti ada dalam daftar penghargaan. Tetapi setelah daftar penghargaan dibacakan, nama suaminya tetap tidak ada. Saat para prajurit bersiap kembali ke Yongcheng, wanita itu dengan cemas melangkah maju dan bertanya, "Suamiku, Zhao Qi, bergabung dengan tentara bersama Li Da dan Li Qing. Mengapa tidak ada kabar tentangnya?" Wakil Jenderal Pang Zuang terkejut mendengarnya. Setahu dia, Zhao Qi tidak memiliki keluarga saat bergabung dengan tentara. Para penduduk desa kemudian menjelaskan, bayi yang dikandung Yaner memang anak Zhao Qi. Dia bergabung dengan tentara agar bisa kembali dengan penuh kebanggaan dan menikahi Yaner. Seluruh penduduk desa Li dapat menjadi saksi. Mendengar itu, Pang Zuang langsung turun dari kudanya dan memimpin para prajurit untuk berlutut di hadapan Yaner. Pang Zuang berkata, Jenderal Zhao Qi adalah pahlawan bagi jutaan prajurit Qin. Karena Jenderal Zhao tidak melaporkan keluarganya, informasinya hampir saja terlewat. Sekarang, Jenderal Zhao adalah jenderal besar yang memimpin 100.000 pasukan untuk mempertahankan Han. Bagaimana mereka tahu bahwa Zhao Qi adalah seorang penjelajah waktu yang memahami sejarah periode negara-negara berperang dan memiliki sistem tingkat dewa yang membuatnya semakin kuat setiap kali membunuh musuh? Setahun yang lalu, ibu Zhao Qi meninggal dunia. Hal ini membuatnya semakin bertekad untuk bergabung dengan tentara. Pada saat itulah, sistem kultivasinya aktif. Setelah mengucapkan selamat tinggal singkat kepada kekasih masa kecilnya, Yaner, ia berangkat bersama 10 pemuda dari desa Li untuk bergabung dengan tentara. Dia tahu betul bahwa rakyat jelata hanya bisa mengubah nasib mereka dengan mendapatkan jasa militer. Dengan sistem dan pengetahuannya tentang sejarah di negara terkuat saat itu, Qin, yang telah memulai rencana untuk menyatukan 6 negara, dia yakin bisa mencapai impian besarnya di masa penuh gejolak ini. Namun, yang tak terduga, sebuah kejadian tak terduga terjadi di hari pertama. Ada 2 pilihan bagi para prajurit baru. Tentara ibu kota bertugas menjaga ibu kota dan relatif lebih aman. Tentara perbatasan harus bertempur dan sangat berbahaya. Saat pertama kali masuk, para prajurit baru menerima arahan dari sang jenderal. Jenderal itu adalah Jenderal Meng Tian yang terkenal dalam sejarah. Dia berteriak kepada semua orang, "Selamat datang di tentara Qin. Kalian semua adalah pedang tajam Qin. Saya harap kalian mematuhi hukum militer dan mengabdi pada negara." Selanjutnya, dia mengumumkan pelatihan untuk prajurit baru. Wakil jenderal kemudian membacakan sistem jasa militer Qin. Zhao Qi terkesan dengan betapa Qin sangat memperhatikan hukum militer dan memberikan penghargaan yang besar bagi para prajuritnya. Pantas saja mereka akhirnya bisa menyatukan seluruh negeri. Setelah pembacaan selesai, mereka kemudian dibagi ke dalam divisi yang berbeda. Pembagian divisi biasanya dilakukan dengan undian. Semua orang khawatir masuk ke tentara perbatasan. Namun, Zhao Qi mengajukan diri untuk bergabung dengan tentara perbatasan. Ia berteriak lantang kepada para jenderal di atas panggung. Berani bertanya kepada para jenderal, jika memilih pasukan perbatasan, apakah kita bisa pergi ke medan perang, membunuh musuh, dan membangun prestasi? Mendengar itu, Jenderal Meng Tian tampak terkejut, tiba-tiba menjadi tertarik. Zhao Qi melanjutkan, terlahir sebagai orang Qin, tentu harus membela negara dan membunuh musuh di medan perang. Pria sejati harus mendapatkan prestasi militer dan menjadi terkenal. Melihat tatapan tegas Zhao Qi, Meng Tian sepertinya melihat dirinya yang masih muda. Bagus sekali, dengan semangat seperti itu, aku ingin tahu namamu, Desa Li. Zhao Qi menjawab. Meng Tian kembali ke panggung dan menunjuk Zhao Qi. Aku mengingatmu, keluarlah, pergi ke sana dan tunggu pembuatan tanda pengenal militer. Malam tiba, di dalam tenda barak militer, Zhao Qi melihat tanda cinta dengan Yaner dengan wajah gembira. Selanjutnya adalah menunggu untuk pergi ke medan perang. Perang menyapu 6 negara adalah tren yang tak terhindarkan. Selama dia memanfaatkan kesempatan untuk membunuh musuh dan naik level, dia akan segera mencapai puncak seni bela diri. Saat itu, rekan-rekan yang bergabung dengan tentara dari desa Li datang ke tenda. "Kaki, selama 1 tahun ke depan, kami bersembilan akan mengikutimu." Zhao Qi terkejut. Jangan bilang kalian semua juga memilih pasukan perbatasan. Medan perang itu hidup dan mati. Kenapa kalian begitu nekat? Mereka semua menjawab, daripada ditempatkan di tempat lain dan diintimidasi, lebih baik pergi ke medan perang bersama Kaki, hidup dan mati bersama. Saat itu, sistem mengeluarkan misi. Ternyata di dunia nyata, setiap kenaikan pangkat militer dan gelar kebangsawanan akan menerima bonus sistem. Zhao Qi memandang saudara-saudaranya dengan terharu. Jika begitu, kita semua tumbuh bersama sejak kecil. Di medan perang, kita juga saudara yang hidup dan mati bersama. Besok adalah hari pertama pelatihan kamp prajurit baru. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan jabatan militer, agar bisa membawa kalian semua di sisiku. Setelah semua orang bubar, memanfaatkan kesunyian malam, Zhao Qi memutuskan untuk berlatih. Sekarang dia memiliki tubuh yang terdata.
Selain mendapatkan pengalaman dan naik level dengan membunuh musuh, berlatih kultivasi juga dapat meningkatkan energi internal. Sekarang dia berada di alam bawaan tingkat pertama. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar tenda. Zhao Qi segera membangunkan teman-temannya. Dia tahu hari pertama di kamp prajurit baru pasti tidak akan setenang ini. Prajurit baru yang berprestasi baik akan mendapatkan jabatan komandan regu. Jadi, untuk memberi pelajaran kepada prajurit baru, para veteran pasti akan melakukan sesuatu. Meskipun komandan regu hanya memimpin 5 prajurit, tetapi jika mereka bersembilan mendapatkan jabatan, itu berarti 45 prajurit. Bahkan di medan perang, mereka bisa saling menjaga. Saat itu, sekelompok veteran menerobos masuk dengan wajah garang. Tanpa mereka sadari, para prajurit senior telah bersiap di dalam tenda. Para prajurit senior dipukul hingga terkapar dan menjerit kesakitan. Tiba-tiba, suara terompet terdengar dari luar tenda. Ternyata sang jenderal mendengar jeritan dan berniat untuk memeriksa. Ia kemudian menyadari bahwa jeritan itu bukan berasal dari para prajurit baru. Sang jenderal terkejut melihat kejadian itu. Prajurit baru melawan balik prajurit senior adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di barak militer. Bagaimana kau melakukannya? Zhao Qi melaporkan apa adanya. Ia mengira ada musuh yang masuk. Maka ia memimpin rekan-rekannya untuk membela diri dan melawan balik. Sang jenderal baru menyadari bahwa ia adalah orang yang secara sukarela meminta bergabung dengan pasukan perbatasan. Pantas saja Jenderal Meng memintaku untuk mengawasinya dengan ketat. Ternyata ia memang cerdik dan luar biasa. Melihat hal ini, sang jenderal tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Raya kita membutuhkan semangat seperti serigala ini. Para prajurit senior yang kalah dipukul balik. Itu karena ketidakmampuan mereka sendiri. Di medan perang yang mematikan, tidak ada kesempatan untuk mengandalkan senioritas. Hanya yang terkuat yang akan bertahan. Zhao Qi, dengarkan perintahku. Hari ini kau tetap waspada dan tidak lengah. Kau melawan balik serangan mendadak para prajurit senior. Hari ini aku mengangkatmu menjadi pelaksana komandan peleton. Memimpin 50 prajurit. Prajurit baru yang baru masuk barak militer. Hanya dalam 1 hari langsung naik menjadi komandan peleton. Hal ini menimbulkan kegemparan. Namun Zhao Qi tidak segera bangkit untuk menerima perintah. Apakah kau tidak puas dengan jabatan komandan peleton? Zhao Qi mendongak dan berkata. Bawahan berani bertanya pada jenderal. Pangkat tertinggi apa yang bisa dicapai oleh prajurit baru di barak pelatihan? Pertanyaan ini membuat Jenderal Pang kebingungan. Masih muda tapi ambisinya setinggi langit. Namun Zhao Qi langsung berdiri. Ia dengan lantang berkata, prajurit yang tidak ingin menjadi jenderal bukanlah prajurit yang baik. Saya, Zhao Qi, tentu saja ingin menjadi seperti Jenderal Pang. Mendengar itu, Jenderal Pang kembali tertawa terbahak-bahak. Anak muda yang sombong, tapi aku suka kesombonganmu itu. Bikin raya kita. Pangkat diberikan berdasarkan jasa militer. Selama kau memiliki jasa militer, bahkan menjadi jenderal tertinggi pun bukan hal yang mustahil. Hari ini aku akan memberimu kesempatan. Pilih 1 orang dari pengawalku. Jika kau bisa mengalahkannya, kau akan dipromosikan ke pangkat tertinggi di barak pelatihan. Komandan Kompi. Mendengar itu, Zhao Qi memandang para pengawal dan tersenyum. Kalau begitu, bagaimana kalau mereka 10 orang sekaligus maju? Jika aku kalah, terserah padamu untuk menghukumku. Tapi jika aku menang, aku ingin rekan-rekanku ini menjadi komandan peleton dan komandan regu di bawah komandoku. Semua orang mengira Zhao Qi sudah gila. Cepat minta maaf pada jenderal. Kau boleh saja bersikap berani, tapi harus tahu batas. Jenderal Pang merasa campur aduk. Tadinya ia mengira Zhao Qi adalah orang yang berbakat. Ternyata ia hanyalah pemuda bodoh yang tidak tahu diri. Hari ini aku akan mematahkan semangat anak muda ini. Sesampainya di lapangan latihan, Zhao Qi berkata dengan dingin. Kalian 10, serang aku bersamaan. Karena kecepatan para pengawal di matanya lambat seperti siput. Sepertinya latihannya semalam tidak sia-sia. Tiba-tiba ia merunduk, menghindar dari sebuah pukulan keras. Segera, ia berada di belakangnya. Tinjunya mendarat tepat di wajah, melemparkannya puluhan meter. Jenderal Pang yang berada di sampingnya terkejut. Anak ini hebat, hanya dengan 1 pukulan. Ia mengalahkan salah satu pengawalnya. Melihat itu, 9 pengawal yang tersisa menyerangnya bersamaan. Zhao Qi dengan lincah menghindari mereka. Pada saat yang sama, sambil menghindar, ia mencari kesempatan untuk melancarkan serangan balik bertubi-tubi. Dalam sekejap mata, Zhao Qi berhasil mengalahkan ke-10 pengawal. Pang Zuang tercengang. Zhao Qi menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Jenderal Pang menepati janjinya. Ia segera mengangkat Zhao Qi menjadi komandan 100 pasukan. Di tengah sorak-sorai para prajurit, sistem Zhao Qi muncul kembali. Selamat, tuan rumah telah mendapatkan jabatan komandan 100 pasukan. Mendapatkan 1 botol pil penguat Qi, jurus harimau mengamuk, dan pedang baja halus. Sepertinya semakin tinggi jabatan militer, semakin tinggi pula hadiah dari sistem. Dengan jurus dan pil ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Jenderal Pang juga memerintahkan untuk segera melaporkan hal ini kepada Jenderal Meng. Berita itu dengan cepat sampai ke istana Xianyang. Setelah Raja Qin membaca laporan, ia segera memanggil para menteri kepercayaannya.
Menarik, sejak reformasi Sangyang, belum pernah ada yang melanggar aturan barak militer, dan sendirian mengalahkan 10 veteran perang. Semoga Meng Tian tidak salah menilai. Suatu hari nanti, anak ini pasti akan membuat prestasi besar bagi Qin. Laporan Zheng Guo. Kanal Zheng Guo menstabilkan aliran air Sungai Kuning. Guanzhong telah bertahun-tahun panen raya dan menjadi lumbung Qin. Laporan Feng Kuji. Qin menyembunyikan kekuatannya. Sekarang persediaan makanan cukup untuk 1 juta tentara telah berperang selama 2 tahun. Li Si berkata dengan cepat. Persediaan militer sudah cukup. Inovasi persenjataan cukup untuk menaklukkan dunia bagi Qin. Laporan Wang Jian. Sekarang 1 juta tentara Qin siap siaga. Hanya perlu perintah dari Yang Mulia. Qin pasti tak terbendung. Raja Qin memandang peta dan memerintahkan. Perintahkan Meng Tian, 300.000 tentara Yongcheng. Dengarkan perintah. Berangkat besok, hancurkan Korea. Seorang pria bergabung dengan militer selama 2 tahun. Tunangannya hamil saat ia berada di barak militer. Ternyata pria itu telah melakukan perjalanan waktu ke periode negara-negara berperang. Ia tidak hanya mengetahui sejarah negara-negara berperang, tapi juga membawa pengetahuan medis modern, dan membangkitkan sistem kultivasi dewa perang yang tak terkalahkan. Akhirnya, ia sendirian mengubah proses penyatuan 6 negara oleh Qin. 2,5 tahun yang lalu, kematian ibunya, membuat Yaner, teman masa kecilnya, menjadi satu-satunya perhatiannya. Tetapi ia hanyalah rakyat jelata, sedangkan Yaner berasal dari keluarga kaya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengabdi pada negara dan menjadi orang sukses. Pada saat itu juga, pria itu membangkitkan sistem kultivasi dewa perang. Setelah mengucapkan selamat tinggal singkat kepada Yaner selama setengah jam, ia memulai perjalanan pengabdiannya untuk menjadi sukses. Namun, di hari pertama pendaftarannya, dia mengalahkan 10 pengawal jenderal sendirian. Kejadian ini bahkan menarik perhatian Raja Qin, Yingzheng. Dan karena variabel kecil inilah, Raja Qin memutuskan untuk segera mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Han. Setengah bulan kemudian, di dalam kamp besar Yongcheng, Meng Tian sedang meneriakkan perintah kepada para rekrutan baru. Pelatihan awal rekrutan baru telah selesai dengan sempurna. Sekarang kalian semua telah menjadi pedang tajam Qin Agung. Kalian pasti akan membuat semua negara di bawah langit gemetar ketakutan. Semangat para rekrutan baru sedang tinggi. Meng Tian kemudian mengangkat gulungan dekrit. Aku datang ke kamp hari ini untuk menyampaikan masalah penting. Zhao Qi sangat gembira melihatnya. Bagus. Kaisar Qin Shi Huang akhirnya akan menyerang negara-negara lain. Pelatihan rekrutan baru selama setengah bulan ini, melalui pelatihan siang dan malamnya sendiri, dengan mengandalkan pil peningkat energi, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Jika aku bisa pergi ke medan perang dan membunuh musuh untuk mendapatkan pengalaman, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Meng Tian membacakan dekrit Raja Qin. Sejak pembagian kekuasaan Zhou di masa lalu, para penguasa terus berperang. Rakyat di bawah langit menderita tak tertahankan. Hari ini, Zen merasa bertekad untuk menghancurkan para penguasa dan menyatukan dunia, mengembalikan kedamaian dan ketenangan di dunia. Sekarang, Jenderal Meng Wu dari kamp besar Yongcheng diperintahkan untuk memimpin 200.000 tentara untuk menyerang Han di timur. Jangan sampai ada kesalahan. Semua orang bersorak gembira mengikuti deklarasi Meng Tian yang penuh semangat. Setengah jam kemudian, kamp besar Yongcheng akan berangkat. Meng Tian berseru, masuk ke wilayah Han dan hancurkan kamp Han. Dekrit Raja adalah perintah surga. Medan perang adalah tempat latihan terbaik bagi kalian. Kurang dari 10 hari, tentara Qin bergerak di semua lini. Jenderal Besar Wang Jian diperintahkan untuk memimpin 300.000 tentara dari Hangu Pass untuk menyerang Zhao, untuk melakukan serangan tipuan dan bekerja sama menghancurkan Han. Jenderal Pang menjadi yang pertama mengajukan diri untuk memimpin 3.000 pasukan elit sebagai garda depan untuk menyerang wilayah Han. Zhao Qi juga memberitahu teman-temannya untuk mengikuti langkahnya dan mematuhi perintahnya. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan kamp besar tentara Han. Tentara Han terkejut melihatnya. Mereka segera melaporkan kepada Jenderal Han. Mereka awalnya mengira tentara Qin sedang fokus menyerang Zhao. Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba muncul di depan mereka? Tentara Han langsung panik dan buru-buru memerintahkan untuk melawan. Mereka tidak menyangka tentara Qin sudah sampai di depan kamp. Wakil Jenderal Qin memimpin serangan. Prajurit Qin yang gagah berani. Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun lolos. Namun, sedetik kemudian, dia tertembus panah pemanahan di dadanya. Tidak disangka pemanahan bereaksi begitu cepat. Hujan panah menghujani tentara Qin. Zhao Qi melihatnya dan berteriak, Li Qing, serang bersamaku, habisi para pemanah dulu. Zhao Qi memimpin serangan ke kamp musuh. Ku harus mendapatkan prestasi pertama. Setiap kali Zhao Qi membunuh musuh, dia akan mendapatkan hadiah dari sistem. Jenderal Pang yang tidak jauh dari sana tercengang melihatnya. Bocah ini benar-benar tak takut mati. Zhao Qi sudah dikuasai nafsu membunuh. Kekuasaan, jasa, atau kekuatan. Aku inginkan semuanya. Dihadapi kepungan beberapa prajurit, Zhao Qi langsung turun dari kuda dan menyerang membabi buta, menghadapi serangan musuh dari belakang. Dengan sekali tebas ia membelah musuh menjadi dua. Prajurit Han takjub, bagaimana bisa senjatanya setajam itu?
Zhao Qi berteriak, kalian semua, serang aku bersamaan. Lebih baik mati daripada terhina. Mendengar itu, pasukan Han menyerbu bersamaan. Namun Zhao Qi malah maju, menerobos kerumunan dan membantai mereka seperti memotong sayuran. Seketika, pasukan Han kocar-kacir. Namun, lebih banyak prajurit datang. Meskipun memegang pedang baja, tenaganya yang terbatas membuatnya sulit bertahan lama. Dia tahu jika bisa membunuh jenderal musuh, pasti akan naik pangkat. Melihatnya begitu tak terkalahkan, Jenderal Han memerintahkan untuk terus mengepung dan menangkapnya. Tapi Zhao Qi tak memberi kesempatan. Kemanapun pedang bajanya mengarah, ia seperti dewa kematian. Melihat ini, Jenderal Han ketakutan. Kekalahan sudah di depan mata. Jenderal Han berencana kabur ke Xinzheng untuk melapor. Zhao Qi dengan cepat menghabisi prajurit yang mengepungnya, lalu melompat seperti dewa turun dari langit. Pasukan Han tercengang. Apakah dia manusia atau iblis? Mengapa tenaganya tak terbatas? Zhao Qi melompati kerumunan dan sampai di sisi Jenderal Han. Jenderal Han ketakutan setengah mati. Zhao Qi berkata dingin, kepalamu sudah jadi milikku. Belum selesai bicara, pedang bajanya sudah menebas lehernya. Lalu ia menebas bendera sang jenderal, dan mengangkat kepalanya sambil berteriak, Jenderal kalian sudah tewas. Letakkan senjata kalian dan menyerahlah. Nyawa kalian akan diampuni. Pasukan Han tahu mereka kalah, terpaksa menyerah. Melihat ini, pasukan Qin bersorak gembira. Nama Zhao Qi menggema di langit. Jenderal Pang tertawa puas. Aku memang tidak salah menilainya. Jenderal Meng Tian juga tidak salah menilainya. Qin Agung kita memiliki jenderal yang sebanding dengan 10.000 prajurit. Sistem Zhao Qi memunculkan notifikasi. Selamat, tuan rumah mendapatkan reputasi dikagumi 10.000 orang. Selamat, tuan rumah telah membunuh jenderal musuh. Berbagai hadiah berlimpah berdatangan. Kekuatan Zhao Qi meningkat pesat. Jenderal Pang menghampiri Zhao Qi. Kali ini kaulah yang meraih jasa terbesar dalam menyerang Han. Ia pun turun dari kuda, dan berkata dengan serius, Zhao Qi, dengarkan, hari ini kau membunuh musuh dan jenderalnya, meraih jasa terbesar. Aku mengangkatmu menjadi jenderal 1.000 orang, memimpin 3.000 pasukan. Zhao Qi menerima penghargaan itu. Lalu ia berkata sambil tersenyum pada Zhao Qi, jenderal 1.000 orang bukanlah batasmu, tapi batas kewenanganku. Aku sudah melaporkan jasamu pada Jenderal Meng Tian. Saat para prajurit membersihkan medan perang, Zhao Qi pergi ke samping dan membuka sistemnya. Seorang jenderal 10.000 pasukan Han memberi banyak poin pengalaman. Zhao Qi dengan cepat naik ke level 5. Dia juga mendapatkan banyak poin promosi. Dia segera meningkatkan keterampilan pedang dasarnya ke level 4. Dia tahu betul bahwa jika dia melatih keterampilan pedang dasarnya ke tingkat maksimal, dia akan dapat mempelajari teknik pedang yang lebih tinggi. Dia pasti akan bisa membunuh musuh di medan perang dan menjadi dewa. Sementara itu, pasukan utama Meng Tian yang menyerang Han masih bersiap untuk berangkat. 3.000 pasukan pelopor saat ini seharusnya sedang berhadapan dengan musuh. Meskipun ini serangan mendadak, mengalahkan banyak musuh dengan sedikit pasukan, menang atau kalah sulit diprediksi. Pada saat itu, sebuah laporan pertempuran datang dari garis depan. Meng Tian merasa ada yang tidak beres. Bagaimana bisa begitu cepat? Meng Tian buru-buru membuka laporan pertempuran. Meng Wu di sampingnya juga bertanya dengan cemas. Tianer, bagaimana situasi di garis depan? Meng Tian cukup terkejut. Kita menang. Pasukan kita menang besar dengan sedikit pasukan. Ayah, mengapa ekspresimu seperti itu? Meng Tian berkata dengan tak percaya. Dia sendirian membunuh 250 musuh, dan juga membunuh jenderal 10.000 pasukan Han di perbatasan. Kita berdua bahkan tidak berkeringat. Raja Qin memang benar. Dia adalah variabelnya, dan dia hanyalah prajurit baru yang baru bergabung selama setengah bulan. Berita itu dengan cepat sampai ke istana Xianyang. Prestasi ini membuat Raja Qin sangat gembira. Ayah dan anak Meng Wu dan Meng Tian memang tidak mengecewakannya. Yang lebih mengejutkan adalah prajurit kecil Zhao Qi ini seperti dewa yang turun dari langit. Semua pejabat sipil dan militer terkejut. Raja Qin kemudian bertanya kepada Menteri Kehakiman Li Si, bagaimana seharusnya prestasi seperti ini dihargai? Li Si berkata terus terang, Yang mulia, dengan prestasi seperti ini, dia dapat dipromosikan 9 pangkat dan diangkat menjadi jenderal 5.000 pasukan. Dan harus diberi 1.000 mu tanah subur. Tapi dia hanyalah prajurit baru. Apakah terlalu berlebihan jika diberi penghargaan seperti ini? Wei Liao langsung berkata, kata-kata itu salah. Sejak reformasi, Qin Agung kita selalu memberi penghargaan berdasarkan prestasi. Jika diperlakukan berbeda, bagaimana kita bisa membuat para prajurit yang rela mati demi Qin Agung kita merasa nyaman? Raja Qin melambaikan tangannya. Apa yang dikatakan Wei Liao sangat benar. Sistem prestasi militer adalah inti dari berdirinya Qin Agung. Selama mereka berjasa bagi Qin Agung, baik prajurit baru maupun lama, bangsawan atau rakyat jelata, semuanya dihargai berdasarkan jasanya. Sampaikan dekret kerajaan. Zhao Qi telah membuat prestasi besar dalam menghancurkan Han. Sekarang dia dianugerahi gelar Zuo Suzang, dan diangkat menjadi jenderal 10.000 pasukan, memimpin 10.000 tentara. Aku ingin memberitahu dunia, bahwa mereka yang berjasa dan membunuh musuh demi Qin Agung, pasti akan diberi hadiah besar. Selain itu, segera perintahkan Meng Wu
dalam 5 bulan untuk mencaplok Han. Sementara itu, di perbatasan Han, kedua pasukan sedang bertempur mati-matian. Kereta pengepungan Qin tidak dapat menembus gerbang kota Han. Pemanahan menyebabkan banyak korban di pihak Qin. Melihat situasi ini, Zhao Qi kembali maju. Menunggang kudanya, ia langsung menyerbu gerbang kota. Dengan satu ayunan pedang bajanya, gerbang kota langsung runtuh. Segera setelah itu, pasukan besar dengan cepat memasuki kota untuk membersihkan sisa-sisa musuh. Zhao Qi memerintahkan, semua tentara Han yang menolak untuk menyerah akan dibunuh tanpa ampun. Jangan ganggu dan sakiti rakyat. Kemudian Li Qing melapor. Jenderal Meng memanggil. Mendengar itu, Zhao Qi sangat gembira. Mungkinkah ada kabar baik? Di dalam tenda besar, Zhao Qi berlutut dengan satu kaki. Salam, para jenderal. Pang Zuang sangat gembira. Kudengar kau baru saja menerobos gerbang kota sendirian. Meng Tian bahkan lebih gembira. Kau memang tidak mengecewakan jenderal. Dalam serangan ke Han ini, kau telah berkali-kali berjasa besar. Kemudian Meng Tian mengeluarkan dekret kekaisaran. Zhao Qi, dengarkan dekret ini. Pemimpin pasukan 100 orang di kamp besar Yongcheng telah berjasa besar dalam menghancurkan Han. Sekarang, Zhao Qi dianugerahi gelar Zuo Suzang, dan diangkat menjadi jenderal yang memimpin 10.000 pasukan. Naik 10 tingkat gelar dalam satu pertempuran. Ini adalah penghargaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasukan Qin. Sekarang gelarnya setara dengan Pang Zuang. Zhao Qi terkejut dan tersanjung. Keberanian seperti ini pantas disebut Kaisar Agung sepanjang masa. Sementara itu, di istana Raja Qin, Ying Zheng sedang memandangi potret seorang wanita. Musim panas Dong-er, 17 tahun musim panas. Sekarang, aku telah menjadi Raja Qin yang akan menyatukan dunia. Tidak ada lagi di dunia ini yang bisa menghentikanku untuk menikahimu. Tapi di mana kau sekarang? Bagaimana dia tahu? Ibu Zhao Qi adalah Dong-er.